Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Singkiki Team. Alhamdulillah bibakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini setelah kita melakukan kegiatan rutinitas pembacaan Yasin Fadilat, Ratib Ahadat, Alatos dan Maulid Hafsi Sintu Duror. Jadi kita akan melakukan pembersihan wilayah untuk sekitar tepatnya itu di daerah Banjarmasin. Tim Pangambangan RT berapa ini? RT 29. RT 29 11. Nah, jadi tepat di belakang saya gini ada suatu pohon. Pohon ini namanya pohon jingah. Jadi pohon jingah ini diyakini oleh warga sekitar itu memiliki sesuatu kisah mistis. Jadi kalau ada orang yang misalkan ada apa tersentuh untuk pohon ini, itu ada rasa kayak gata-gata, sampai itu ada sumpahnya gitu untuk mengobati gata-gata itu, seperti halnya sumpahnya itu seperti mengawini gitu, mengawini. Jadi mengawini itu tuh mengirimkan apa duit benggol dari sana, dan jadi dipeluk pohon ini. Jadi untuk wilayah sekitar sini itu banyak sekali energi-energi negatif yang berkeliaran di sini ya Gus. Nah, jadi apa kita kan melakukan sekalian itu pembersihan wilayah agar tempat sini itu tidak lagi ada energi-energi negatif yang ada di sini. Tepat itu di belakang rumah ini. Apa tapak kakinya lah. Jadi ada suatu penampakan juga di sini, ada telapak kaki itu besar seperti raksasa ya. Jadi mungkin Gus Munir akan melakukan interaksi juga pada makhluk-makhluk asal di sini itu bernegosiasi. Sekalian kita mengungkap suatu mitos apakah benar itu gatal-gatal dari kita di saat memegang pohon ini ada unsur gaibnya. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti terus Singkiki Team Borneo Berjalan dalam kehidupannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Gus Munir dan Mang Isur itu akan melakukan interaksi bernegosiasi dengan makhluk astral yang ada di sekitar wilayah sini, terutama itu yang berada di pohon jingah ini. Nah, jadi Gus Munir akan melakukan interaksi. Silakan Gus. Bagaimana Gus setelah mencoba menegosiasi? Iya, jadi makhluk apa aja yang ada di sekitar sini Gus, terutamanya untuk daerah pohon jingah ini Gus? Kayaknya banyak sosok-sosok kayak kuntilanak gitu. Banyak sosok-sosok kuntilanak ya Gus? Iya, karena sifatnya kan kuntilanaknya menakut-nakuti. Oh, suka menakut-nakuti. Iya, itu mungkin ya Gus yang salah satunya orang yang sering lewat sini itu merasa merinding, yang membuat orang itu takut untuk lewat sini ya Gus. Jadi untuk daerah situ ya Gus, kan ada cerita Gus, ada itu di situ tuh penampakan suatu telapak kaki seperti raksasa Gus. Apa benar itu Gus? Memang ada ya sosok yang seperti besar itu ya Gus? Iya, memang ada. Nah, sosoknya itu tinggi besar ya Gus? Tinggi besar. Nah, jadi memang ada sosok makhluk astral yang berhuni di belakang rumah ini. Dan di tempat di sini itu kebanyakan itu koloni untuk kuntilanak ya. Kuntilanak itu yang suka nakal, suka mengganggu untuk orang pengguna jalannya di sini. Jadi untuk energinya Gus, gimana Gus menurut Gus ini? Besar gitu. Lumayan besar ya Gus, lumayan besar ya Gus. Tapi dengan keberadaan kita di sini, apakah mereka itu merasa gimana ya Gus itu? Terganggu gitu. Merasa terganggu dengan keberadaan kita di sini ya Gus. Mungkin kita akan melakukan pengungkapan pembersihan wilayah dulu, pengungkapan misteri dulu Gus. Pengungkapannya apakah benar? Kan kita kan utamanya kan mengungkap suatu mitos tentang pohon ini. Apakah benar di saat kita menyentuh pohon ini itu gatal-gatal itu adalah campur tangan untuk mistis itu atau apa unsur gaibnya? Karena sering banyak kan hal-hal yang diceritakan orang sini. Di saat ada juga cerita orang sekitar sini itu mengatakan ada pernah orang hilang yang berada di sini. Gitu. Ya, apakah itu memang ada campur tangan bangsa jin atau tidak? Gitu, nah, jadi mungkin kita akan mengungkap suatu misteri itu melalui proses minimalisasi, mencoba bertanya kepada makhluk astral yang ada di sini. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasinya.
Jadi itu saja ya Gus. Jadi jangan kemana-mana, tetapi kita terus Singgigi Tim Borneo Berjalan dalam keriduannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi untuk kita memulai suatu pengungkapan misteri melalui jasa mediator, kita pertama-tama itu kita berdoa dulu. Nah, mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan dan keridhaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi doa ini akan dipimpin oleh Om Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah hadratin Nabi Mustafa. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa juriyati wa ahli baiti ajma'in. Anallahu yu'jidu fil jannah wa yanfa'u bi asrarihim wa anwarihim fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'inu. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fil mala'in ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi nabiyyika min qablihi bi kisa'ina ilaika liqdi hajatina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal aqwat wa tadallana jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indak alat darajat wa tuballighuna biha khurujati min jami'il khairati bil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka jidatan fid din wa barakatan fil umri wa asya'atan bil jismi wa asya'atan qabla al maut wa rahmatan wa qurratan ba'da al maut. Allahumma hamil min indal hisab wa amna min al ajab wa nasiban min al jannah ila al karim bi rahmatika rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa la tasalu ilaika wa sana'uka bisalatika ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajati fa inna lillahi hajati ahadin anta ya karim bi rahmatika rahimin. Allahumma inna nas'aluka jannata wa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Singgigi Tim Borneo Berjalan dalam keriduannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Jadi ini akan dilakukan proses mediumisasi yang pertama dilakukan oleh Om Adi, sekaligus beliau ini adalah sohibul wilayah untuk daerah sini. Gara-gara kopi ya. Sekirat. Ketemu. Wan. Rasukan dulu situ. Rasukan kan. Ini. Assalamualaikum. Santai dulu. Takon. Jaga. Pagari. Nando adalah sidin dong sini. Nando lah. Duduk komandan dulu. Nah, Kami sedang ada. Assalamualaikum. Kamu menunggu di mana? Di pohon nih kah? Pohon nih. Jadi, di sini nih banyak kisah Pak. Cerita kisah-kisah orang sini. Nah, jadi kan di saat ada orang yang menyentuh pohon nih, gatal ya, sudah gatal tuh. Lalu ada sumpahnya. Sumpahnya itu harus menikahi pohon nih, jujur kayak itu kenapa bujur lah, gatal itu ada unsur campur tangan lo buat nikam tuh. Bisa bawa pandai kam lah, bisa kada pandai itu kenapa itu maksudnya? Ini siapa, ada kah selain nikam di situ ada bapak bangsa jin yang mempenghuni di pohon nih? Ada 5 lah. Itu suatu keluarga kah atau keluarga itu suatu koloni lain lah? Koloni aja kah? Masing-masing aja lah. Jadi ada abad deretan kayak tingkat kah maksudnya tuh?
Jadi kami tingkat berapa nih? Paling bawah. Jadi ada 5 lagi tingkat ke atas lah. Jadi semakin tinggi tingkatnya itulah semakin hebat juanya kayak itulah. Kayak itu. Jadi paling pimpinan paling atas yang kelima berarti lah. Tapi kamu bisa boleh tahu lah kalau nama kamu siapa gitu. Kita kan di sini datang kami baik-baik. Kami cuma hendak mengetahui apa bujur kayak itu di sana tuh nah. Yang masalah gatal itu ada campur tangan bangsa jin gitu nah. Tapi kan ada campur tangan jin atau memang dasar gatahnya jingah ini udah gatal. Kebiasaan kan gatah jingah itu memang gatahnya yang gatal gitu nah. Keduanya lah ada unsur gaibnya, ada memang ada dasar memang kaitnya lah. Tapi yang jadi unsur gaibnya itu adalah menambahkan suatu halnya lah kayak energinya atau yang itu kayak itulah maksudnya. Oh, jadi memang ada campur tangannya tapi kan ada seberataan lah anunya kan beda dasar memang gatahnya yang gatal ya lo. Jadi yang bangsa jin ini cuma menambah aja ya lo. Nah, jadi kami ini datang ke sini itu hendak tahu kisah itu dulu gitu nah. Sekalian juga orang yang terancak lewat sini gitu nah. Ada rasa kayak saat lewat ini ada rasa merinding gitu nah. Kamu jangan anak mana? Ini kalau santai aja kami kan mengganggu. Kecuali kamu pina susah diatur, terpaksa kami yang melakukan kekerasan. Kami datang sini bilanya bebuan nikam tuh mau menjawab pertanyaan kami dengan baik juga gitu nah. Yang pandainya kada ada dengan cara kekerasan bilanya ikam susah diatur mau kada mau ikam dengan cara kekerasan karena kami hendak mencari dapat informasi juga karena tempat pohon ini nih kata sedikit ada merasakan warga sekitar nah di saat orang lewat sini ada rasa kayak merinding di saat lewat pohon ini nah. Siapa rancak yang mulah-ulah kayak itu tuh nah banyak lah. Jadi sosoknya menang kayak apa nih manusia segana lah. Jadi kamu sini jual asalnya kamu sini. Jadi kadang-kadang kamu congol di situ jual lah. Oh jadi kamu yang di situ lah yang butuh ganal tuh lah. Kenapa kamu jadi menampakkan diri dengan sosok kayak itu lah dengan orang nih? Oh tujuan lah supaya apa tuh tujuan tuh? Supaya orang takutan. Jadi tujuannya kamu supaya orang takutan aja lah. Tapi sempat lah kamu ada mencelakai seseorang gitu. Ada pernah tapi untuk mengutani aja lah. Nah, jadi tugas kami di sini itu membersihkan hal-hal negatif seperti itu nah. Kayak mengutani orang, apalagi sampai mencelakai itu bangsa jin yang ketujuh mengutani orang atau sampai-sampainya mencelakai itu kami bersihkan nah. Karena kami musnahkan bilanya kada mau Islam, tapi kami ajak dulu gitu nah. Bila kamu kada mau kada masuk Islam. Bilanya kada mau Islam, terpaksa kami musnahkan. Kami anak lakukan pembersihan wilayah di tempat sini nah. Supaya orang pengguna jalan sini tuh kada merasa resah lagi kita dalam keberadaan bebuan ikam. Mau kan udah masuk Islam kamu? Masuk Islam ini kamu anak selamat loh. Atau kamu anak mencoba dulu kah? Pertarungan dalam bebuan kami kan? Hah? Apa? Jadi kamu mau kan masuk Islam? Anak supaya kada panas masuk Islam dulu kamu. Hah? Tapi sudah masuk Islam kan ampe kamu lo panas lo karena beparkon kami. Jadi itu anak kami anak dari tahu informasinya kisah-kisah tempat ini lah dulunya. Lelah, kamu laut sudah bergerak di sini lah. Saya mulai pohon itu halus lah. Kada juga sebelum pohonnya ada sih kamu sudah bergerak di sini lah. Kayak itu kah? Sudah ganal nih lalu kamu di sini lah. Jadi hanya aja berarti lah. Ada seberapa berarti lah. Lawas sudah lah. Apa? Mau kada ikan dulu masuk Islam dulu? Hah? Bilangnya kada mau masuk Islam kami musnahkan di bawah nikam. Nah makanya masuk Islam kada. Masuk Islam lah alhamdulillah. Bibakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi proses pertama kita mengungkap suatu misteri tentang pohon jingah yang ada di sini di pengembangan ini itu berjalan dengan lancar. Itu jadi kita sudah berpandiran, nanti kan berkomunikasinya jadi kita ajak untuk memeluk agama Islam pun dia bersedia itu nah. Ini akan diislamkan oleh Om Madi selaku sohibul wilayah kota sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah
Alhamdulillah. Naikkan seorang muslim dah. Ketika orang Islam mengucap assalamualaikum, jadi wajib menjawab waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Siapa nama ikam? Hah? Kalau bisa nama? Jadi menentukan Islam itu ada bisi nama itu hanya namanya ada nuansa Islamnya nah. Itu membedakan orang Islam dengan orang yang non Islam biasanya tuh. Oh lah nama ikam ganti Abdullah ya lah. Lah nama ikam Abdullah sekarang. Kenapa kamu tangan situ tuh? Ada apa? Ada mengganggu kabarnya tuh? Hah? Kalau ketujuh. Ya kena satu-satu kami ajak juga. Kami ajak komunikasi dan bernegosiasi itu nah supaya mau meluk agama Islam juga. Bila nyikam sudah Islam tuh kami belikan kayak itu nah. Kami kada mengganggu bubuhan nikam juga nah, selama bubuhan nikam tuh baik-baik aja lah kami. Nah, lain halnya bubuhan nikam tuh kada kau diatur atau apalagi sampai menyerang kami kah. Paksa kami melakukan kekerasan juga gitu nah. Jadi kami sudah lawas bukan di sini lah. Sebelum tempatnya ada rumah-rumah ini adalah, hah? Sebelum rumah-rumah ini adalah. Jadi sebelum ada rumah-rumah ini ada dulu nih apa ini tempat nih? Nah kayak pohon-pohon ini lah. Jadi di sini ada sejarah kah dulu, kada ada lah. Jadi kenapa jadi banyak berkumpul dengan bangsa jin di sini? Karena hutan lah, kadang-kadang dijamah oleh manusia lalu berkumpul lah bangsa jin di sinilah. Jadi sekarang nih bujurlah di sini tempat ini banyak koloni-koloni bawa para kuntilanak gitu. Ada satu paling atas kah? Paling atas. Jadi yang paling lain di nomor berapa nih kan ada 5 nih tingkatnya nih. 1, 2, nomor 4 berarti di atas sikam lah. Di sikam lah kuntilanak lah. Itu karena kami coba negosiasi lah. Mudah-mudahan ini mau juga memeluk agama Islam dan sekalian itu pembersihan wilayah untuk daerah tempat ini dari hal-hal negatif yang meresahkan para warga gitu. Jadi yang menampakkan diri yang batisnya kayak raksasa itu ikam lah supaya mengutani. Nah jadi itu maksudnya kenapa bangsa jin tadi jadinya tadi menampakkan suatu penampakan yang telapak kaki seperti raksasa itu maksudnya menakuti supaya orang menengok-tengok di sini. Itu aja tujuannya. Jadi ada sempat ada jadi misalnya mencelakai orang karena pernah, tapi ini ada memang ketujuh mengutani ya. Jadi pohon jingga ini itu ada 5 tingkatan ya. 5 tingkatan. Jadi ini tingkat paling bawah. Nah, jadi kena ada yang keempat yang jarak menurut penglihatan Gus Munir tadi yang ada koloni tentang kuntilanak itu ada di tingkatan keempat. Nah, jadi kita mungkin akan mencoba menarik untuk tingkatan keempat ini tadi. Jadi terima kasih banyak lah kamu sudah memberikan informasi. Jadi apa? Pernah menyembunyikan orang juga lah. Kuntilanak itulah. Nah, jadinya menurut informasinya kuntilanak itu pernah menyembunyikan seseorang gitu. Nah, jadi itu agak kelakuannya agak nakal benar lah. Nah, jadi itu. Jadi di satu orang Islam tuh mengucapkan assalamualaikum pernah mendengar lah. Dia yang mendengarnya harus mengucapkan waalaikumsalam. Yalah. Jadi kamu belikan jadi kami menarik yang kuntilanak berarti. Assalamualaikum. Banyak. Nah, jadi alhamdulillah bebakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi proses pertama finalisasi kita sudah mendapatkan informasi lumayan banyak. Nah, jadi kita akan mencoba proses finalisasi kedua mencoba menarik sosok yang kuntilanak katanya itu yang bisa menyembunyikan seseorang. Jadi jangan kemana-mana, tetap itu terus di Gigi Timur Borneo. Berjalan dalam keridhaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Jangan. Assalamualaikum. Sama ada. Kamu yang sosok kuntilanak yang dipadakan yang tadi yang sosok besar tadi lah. Hah? Hah? Kenapa ya kamu jadi bersarang di pohon ini nah? Secara perkumpulan mau menikam lah, bujur itulah yang sampai tingkat 5 tuh. Hah? Kami masing-masing Ya. wilayah. Ya masing-masing wilayahnya kan tingkat-tingkatannya kayak itulah. Jadi di atas ikam lagi ada lagi lah. Ada lagi, ada 3 tingkatan lagi lah. Itu sosok-sosoknya kayak apa tuh? Tinggi besar. Rata-rata Abang. tinggi besar, mata merah kayak Maria Bandoka sama mata Maria Bandoka. Kamu lebih tahu, boleh kita anak tahu nih, kita nih kan datang sini baik-baik aja. Sini ke kenapa? Saya datang sini lah, anak mengetahui bujurkah kada gitu nah tentang masalah bilanya ada orang tercapai pohon jingga ini itu gatal. Terus sumpahnya itu harus mengawini itu nah, mengawini dengan cara meragap aja nah. Itu udah sebujur campur tangan beban ikam kah gatal itu atau dasar memang pohonnya yang memang gatal? Nah, yang kami tahu itu nah pohon jingga ini pohon jingga ini kan dasar memang gatal gitu nah. Kami mempengaruhi juga. Pengaruhi apa gitu nah? Tersesat. Supaya orang tuh meyakini pada kata itu dari bangsa jin gitulah. Jadi sempat ada orang timbai duit itu banyak dua lah, banyak leh. Sempat ada juga tadi mengisahkan pada ikam pernah menyembunyikan seseorang tuh nah. Pernah lah. Ikam itu ikam hilangkan kah atau ikam bawa kah atau kayak apa tuh? Kami hilangkan. Kayak apa cara menghilangkannya tadi? Tangannya. Pandangan orang kah? Pandangan orang yang ikam sembunyikan kah atau orang hah? Ini pandangan orang yang aku sembunyikan. Pandangan sembunyikan lawan orang yang mencari bang. Kamu hilangkan juga, kamu hilangkan juga. Jadi seakan-akan kada melihat itulah. Nah jadi sebab itu bujur jadinya. Jadi pernah seseorang itu pernah disembunyikannya jadinya. Jadi caranya untuk menyembunyikan ini tadi pandangan orang yang disembunyikannya dialihkannya kayak tersesat gitulah. Jadi yang pandangan orang mencari itu dialihkan juga, jadi seakan-akan yang mencari ini kadang melihat padanya tuh di situ gitu nah. Jadi kayak itu caranya lah. Sudah banyak lah pernah ada berapa orang yang pernah kamu sembunyikan? Sikung lah. Itu anak-anak apa tuh? Anak-anak kah? Pada hari apanya? Itu jam-jam ada jamnya kah? Pernah kamu menyembunyikan? Ada kah apabila? Pas maghrib kah? Pas maghribnya lagi apa dulu tuh jadi kamu sembunyikan tuh nah? Hah? Bersembunyinya, bersembunyi. Jadi kamu selajurakan ini kamu sembunyikan lah. Oh jadi anak-anak lakian ke binian gitu? Lakian nggak? Jadi kamu belikan, lawas lah kamu belikan tuh. Sempat sehari kah? Kalau sempat juga lah, berapa jam pernah kamu sembunyikan? Kalian lagi kah? Apa? 7 jam kamu sembunyikan. Wow 7 jam. Jadi lumayan lama ya lo. Jadi kenapa kamu belikan tuh nya? Lagi kamu supaya mengetahui aja apa gayaan aja kalau pun itu. Nama kamu siapa gerang? Kalau bisa nama kah? Kenapa kalau bisa nama? Oh berarti ada namanya lah. Tapi karena mau madahi lah. Kenapa karena mau madahi? Mana kita baik-baik aja. Oh ada penyakit ikam, kamu ada penyakit aku ya lah. Datang sini kan mikir apa ya? Aku rancak ke sini datang ke rumah Om Ade sini aku ada daim. Tapi kami balikan. Hah? Kami balikan. Balian kemana?
Balik naman kami. Ke sana kah? Jadi di sini ini bujur kah banyak bangsa jin yang ketujuh mengutani manusia yang lewat sini nah. Banyak kah? Jadi yang orang pengguna jalan anak sini ada yang mengutani itu dasar memang bebuan ikam lah. Itu tujuannya apa itu nah? Bukan kami. Hah? Bukan. Ibunya tahu juga. Supaya tahu bebuan manusia ini pada bebuan ikam ada di sini lah. Jadi dasar memang banyak koloni bangsa jin di sini lah. Banyak. Jadi yang bagana di pohon jingga ini itu termasuk yang ketua-ketuanya kah modelnya itu kah? Kayak itu leh. Jadi yang ada di atasnya ada lagi lah sosok lah yang kayak Ada banyak. sosok yang nomor 3 lah. Jadi sosok nomor 3 itu tadi apa sosoknya tinggi besar bermata merah lah, berbulu kah? Kayak berarti Mariaban itulah. Kamu lah masuk Islam supaya jangan lagi kamu mengganggu manusia nih. Karena bilanya ikan mengganggu manusia, berurusan dengan kami, terpaksa kami musnahkan ikam dulu. Yang satu kan yang keempat tadi kan sudah mau memeluk agama Islam, dan dia sudah diberi namanya Abdullah. Nah, ini kan ada lagi kita mengganggu manusia. Nah, ikan pulang kami ajak kita mau kada memeluk agama Islam. Bilanya kada, terpaksa kami musnahkan. Mau kada masuk Islam? Iya, tapi sudah masuk Islam jangan lagi lah mengganggu manusia lah. Orang lewat anak bapak jangan pernah diganggu, kasihan orang takutan. Kalau itu ikam sama menyesatkan manusia timbulnya dari takutannya timbul ke bangsa jin. Yalah. Ajalah ikam sama alhamdulillah bibakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sosok bangsa jin yang kuntilanak ini itu mau memeluk agama Islam nanti. Nah, jadi ini akan disamakan lagi oleh Om Ade. Nah. Empat itu dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah huwa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, Muslim dah. Nah, bunga selayang lah. Tadi kan ada bunga selayangnya. Bunga dah. Muslim kan sudah. Jilbab kena lah. Hah? Jilbab, begini itu jilbab kalau mau ada jilbab. Aku piat tuh lakian. Nanti anak nang dari situ nang hilang tuh ikam kemana nya? Hanya menyakannya. Bukan kami. Hah? Bukan kami. Bukan ikam kah? Siapa lagi ya? Bukan ikam siapa? Banyak lagi. Banyak. Oh, ikam kah? Nang membungkus di sini ikam kah? Ada. Siapa namanya Jam? Saya tahu. Siapa namanya kamu siapa? Sudah masuk Islam loh. Nah, sudah masuk Islam tuh. Saat orang lalu itu nang udah sih ikam kah? Mau siapa? Ini. Siapa? Hah? Ini juga. ada jual sini kan kamu kah? Ini kan untuk meludah itu. Oh, dia jual lah meludahi gitu lah. Ada orang lalu meludah. Waduh, Iyalah. rancak lah meludahi itu. Kawan ikam kah? Di sini kayaknya gana kah? Oh, jadi kita menyelesaikan untuk pohon jinggah nih juga nah. Nah, jadi ada juga kayak itu nah. Nah, kawannya jual itu nah. Jadi di saat orang lewat ada juga yang meludahi aja. Jadi orang yang meludahi ini sosoknya begana di sini aja. Untuk daerah sini nah. Yalah, kayaknya itu tarik setelah kita menyelesaikan untuk pohon jinggah ini. Siapa namanya kamu nah? Kita kan sudah hah? Apa? Ikau nama. Hah? Ikal namanya Ikal. Jadi Ikal kamu sudah masuk Islam lah. Jangan pernah lagi Islam itu kada membolehkan mengganggu atau menyakiti sesama saudaranya gitu lah. Sama umat Islam jelas utamanya dulu. Inilah yang pernah siapa aja tuh jangan pernah mengganggu karena itu dilarang oleh agama Islam tadilah. Jadi jangan pernah lagi ikalah. Jadi di saat orang Islam itu mengucapkan assalamualaikum, yang kamu kena mendengar kamu wajib mengucapkan waalaikumsalam lah. Berdua assalamualaikum. Assalamualaikum.
Kamu mengucapkannya waalaikumsalam, membalas jawabnya lah. Lah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu di saat orang mengucapkan assalamualaikum, kamu harus membalasnya dengan waalaikumsalam. Ya lah. Nah, jadi lawas sudah bukan di sini lah. Terus? Lawas atau bimbayan kalau mau buahnya ini kah? Bimbayan lah. Jadi siapa nang harat begana di sini lah. Jadi kan alhamdulillah sudah masuk Islam, jangan pernah mengganggu lagi lah. Jadi kau kan hendak mencoba bernegosiasi lagi lawan yang jadi kamu tadi yang sosok apa tinggi besar, berbulu dan bermata merah itu lah. Jadi kemudian kamu sana lah, janjilah jangan pernah mengganggu manusia lagi. Barang pengguna jalan ini bilanya mengganggu masih paksa kami datang lagi ke sini untuk apa membersihkan wilayah ini dari apa bangsa-bangsa jin yang mengganggu pengguna jalan sinilah. Jadi terima kasih banyak lah. Lah, beliau assalamualaikum. Alhamdulillah proses minimalisasinya itu berjalan lancar. Sudah 2 kali kita melakukan proses minimalisasi. Kita untuk mendapatkan informasi itu cukup mudah karena mereka itu mau memberikan informasinya kepada kita. Nah, jadi untuk yang memang menyembunyikan anak-anak itu memang ada campur tangan bangsa jinnya. Jadi dengan cara tadi apa pandangan yang disembunyikan itu dialihkan. Nah, yang pandangan orang yang mencari pun dialihkan. Itu namanya itu kalau disebut kalau dalam bahasa Banjar itu namanya halimun. Jadi seperti sebenarnya ada di dunia kita memang ada, tapi kita teralihkan pandangan kita. Jadi tidak kita seakan-akan tidak melihat orang tersebut. Nah itu. Nah jadi ada juga yang ternyata di saat orang lewat pengguna jalan sini itu ada yang sering diludahi. Jadi itu memang ada bangsa jin katanya yang meludahi itu. Jadi itu tempat tinggalnya di sini katanya. Tapi kita coba untuk menyelesaikan untuk daerah pohon jingga ini dulu. Jadi kita mencoba naik ke tingkat ketiga. Tingkat ketiga ini sosoknya itu seperti tinggi besar, itu berbulu dan bermata merah. Itu kalau orang Banjar bilang itu hantu Mariaban. Jadi kita akan melakukan proses minimalisasi ketiga. Tapi jangan kemana-mana, tetapi kita terus singkir timur neo. Jalan dalam keridhaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala